Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara karakteristik tarbiyah Islamnya ini bahwa tarbiyah ini mengarah kepada amal atau menganjurkan amal sesuai dengan kadar kemampuan. Dan ini termasuk dari prinsip Islam, bahwa di dalam Islam seorang diperintahkan untuk beramal sesuai dengan kadar kemampuan. Beginilah dalam tarbiyah Islamiyah, bahwa tarbiyahnya tidak mengekang, tidak memaksakan, dan juga tidak membuat membelenggu orang-orang yang dididiknya ataupun pendidiknya. Maka fattaqullaha mastata'tum, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Demikian dalam pendidikan, ya. Tidak diperintahkan untuk istilahnya harus seperti ini, tetapi memang ada relnya, ada perintahnya, ada syar'inya, ada aturannya, tetapi tetap diperintahkan tentunya sesuai kadar kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tarbiyah ini termasuk tarbiyah yang realistis. Di samping menganjurkan untuk beramal sesuai dengan kadar kemampuan, juga realistis. Realistis artinya sesuai dengan apa yang disenangi, yang disukai oleh manusia. Ya, bahwa orang-orang itu menyukai untuk berlaku adil. Maka Islam belum memerintahkan untuk berlaku adil. Adilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya, orang-orang lebih suka untuk berbuat ihsan, ya, untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Maka demikianlah kita diperintahkan untuk berlaku ihsan. Ya, fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berlaku ihsanlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berbuat ihsan, ya. Dan secara realistis masyarakat kita pun tidak suka dengan yang namanya kesombongan. Maka Islam pun memerintahkan tawadhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair haddaka linnas," dan janganlah kau palingkan wajahmu dari manusia. "Wala tamshi fil ardi maraha," dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan berlaku sombong. "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan diri. Demikian pula, ya, seorang secara realistis bahwa dia tidak suka dengan perbuatan ghibah, tidak suka digibahi. Maka Islam pun melarang untuk perbuatan ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah seorang di antara kalian saling menggibahi satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian mau atau menyukai, ya, untuk makan bangkai atau daging saudaranya? Tentu dia merasa jijik. Demikianlah ghibah, ya. Seseorang pada umumnya dia tidak suka diremehkan. Demikianlah Islam melarang meremehkan orang lain. Wala yaskhar qaumun min qaumin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya, asa ayyakuna khairan minhum, bisa jadi kaum yang dihina, yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Wala nisa'um min nisa'in, tidak pula wanita-wanita merendahkan wanita-wanita yang lainnya, asa ayyakunna khairan minhunna, karena bisa jadi wanita-wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghinanya. Demikian, ya. Maka Islam mengajarkan untuk kita, ya, beramal sesuai dengan kemampuan,
ya, menganjurkan untuk sesuai kepada kadar kemampuan. Demikianlah dalam tarbiyah, ya. Maka kita pun tidak memaksakan anak-anak kita dengan paksaan-paksaan yang tentunya justru membuat mereka merasa terkekang, ya, terbebani, bahkan belum pada usianya. Anak usia kecil misalnya dipaksakan untuk sebagaimana anak-anak kuliahan, atau anak-anak yang masih harusnya bermain tapi dikurangi, ya, dipaksa untuk seperti ini dan seperti ini, ya. Maka kita melihat jika memang ada potensi pada anak justru lebih senang untuk belajar, maka memang berikan fasilitas mereka untuk belajar. Seperti Imam Nawawi, masa kecilnya sama sekali tidak menyukai bermain, bahkan menangis ketika diajak bermain oleh teman-teman sebayanya yang masih kecil 7 tahunan, ya. Demikian ulama kita, subhanallah. Imam Nawawi, ya, salah satu ulama besar di mazhab Syafi'i. Makanya ketika beliau ternampak seperti ini, gurunya maka langsung menariknya, mengambilnya, meminta ke orang tuanya untuk minta izin, kemudian dididiknya agar menjadi orang besar, jadi orang yang berilmu, masya Allah, dan jadi, ya, dengan karyanya yang spektakuler, dengan karyanya yang luar biasa, ya. Jadi kita bisa melihat di sini kecenderungan anak. Tentu bukan berarti, ya, kita tidak boleh mengarahkan, tetap mengarahkan, ya, mengarahkan, tetapi bukan berarti memaksakan. Maka tidak semua anak harus jadi alim, ulama dalam arti dengan dipaksakan, ya, tidak. Tapi belajar agama itu penting. Contoh di sini usia anak SD mungkin kita tekankan untuk intinya mereka yang penting memahami belajar yang benar, ya, cara belajar yang benar, cara berhitung yang benar, tidak muluk-muluk, ya, targetnya. Kemudian SMP kita fokuskan anak-anak kita di hafalan Quran, ya, untuk mempersiapkan nantinya ketika SMA sudah siap untuk materi-materi dasar diniyah yang nantinya belajari di S1, ya, S2 dan S3. Nah, ini semua contoh kalau mau diarahkan kepada pendidikan agama, ya. Tapi kalaupun berhenti pada pendidikan umum, misalkan nantinya akan mengarah pada pendidikan umum, bisa saja dengan di SMP kita tahfidz, kita arahkan agar anak kepada tahfidz, kemudian SMA nanti ulum syar'iyah, baru setelah SMA entah mau ke jurusan kedokteran atau yang lainnya, ya, terserah anak untuk mengambilnya. Yang jelas kalaupun dia menjadi pejabat-pejabat yang bertakwa, menjadi dokter-dokter yang bertakwa, jadi guru-guru yang bertakwa, menjadi teknokrat yang bertakwa, ini semua, ya, ada usaha dan upaya, ya, meskipun kita tentunya tidak memaksakan. Fattaqullaha mastata'tum. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberikan kemudahan kepada kita semua, memberkati langkah-langkah kita di dalam tarbiyah anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia taufiknya kepada kita semua untuk kita berjalan di atas sunnah Nabi salawatullahi rabbi wassalamu alaih. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.